Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 3 tokoh dan penemu pembelajaran kedua. Coba dengarkan baik-baik suara berikut. Tahukah kalian sumber suara tersebut? Ya, betul sekali. Suara tersebut berasal dari sebuah radio. Ada yang sudah tahu radio ini siapa yang menemukan? Kamu pasti suka mendengar radio. Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1974. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, itulah kisah penemuan radio yang ditemukan oleh sang penemu, yaitu siapa tadi? Iya, betul, yaitu Guglielmo Marconi, orang Italia. Nah, sekarang kalian sudah tahu siapa penemu radio. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ini ada seorang anak perempuan sedang menyalakan radio dengan suara yang keras. Dan lihat gambar di belakangnya, ini gambar seorang anak laki-laki yang menutup telinga dan ekspresi seperti tidak senang. Lani suka sekali mendengar berbagai lagu dari stasiun radio. Setiap Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Iya, betul sekali. Lani belum melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Mengapa demikian? Kita perhatikan dari gambar. Mendengarkan lagu dari stasiun radio
kesukaan adalah hak. Lani boleh mendengarkannya. Lani bebas mendengarkan lagu yang dia suka. Tetapi jangan sampai haknya itu mengganggu juga hak orang lain. Nah, dalam kasus ini, Lani mendengarkannya dengan suara yang begitu keras, sehingga mengganggu adiknya yang sedang belajar. Sama seperti halnya Lani, adiknya juga punya hak. Hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan suasana yang tenang, yang mendukung untuk belajar, juga dimiliki oleh adiknya. Tetapi ketika Lani mendengarkan lagu dari radio dengan suara yang keras, tentu saja hak adiknya terganggu. Maka dari itu, Lani benar-benar tidak menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Bagaimana yang dikatakan seimbang? Yang dikatakan seimbang itu ketika hak kita dipergunakan tapi tidak mengganggu hak orang lain. Jangan lupa, selain ada hak, ada juga kewajiban. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menggunakan hak kita tanpa mengganggu hak orang lain. Kewajiban kita adalah mentaati aturan. Jadi, Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Baik. Nah, sekarang apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang secara lahir. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentu saja hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Contoh Lani tadi merupakan contoh yang tidak baik, yaitu contoh melakukan kewajiban dan menggunakan haknya secara tidak seimbang. Nah, berikutnya di sini ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar 3 orang anak sekolah dasar yang sedang mengendarai sepeda motor secara bersama. Dan gambar yang satunya adalah gambar siswa sedang melaksanakan ujian. Gambar di atas, menurut kalian, apakah sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, belum. Memang kita berhak mengendarai sepeda motor, tapi dalam mengendarai sepeda motor tentu saja ada kewajiban, ada aturan. Nah, aturan dan kewajiban yang harus dilakukan juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Aturan dalam mengendarai sepeda motor apa? Yang pertama tentu harus sudah dewasa. Anak-anak kecil belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Tentu saja ini berarti 3 orang anak ini tidak melakukan atau menggunakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Jadi ini merupakan contoh yang tidak baik atau belum bertanggung jawab. Baik. Berikutnya, gambar yang kedua adalah gambar siswa yang sedang melaksanakan ujian. Kalau kita perhatikan dengan baik secara seksama, di sini terlihat ada sebuah kertas.
dan matanya sedang memperhatikan ke kertas sambil tangannya menulis. Berarti ini adalah siswa yang sedang melakukan ujian tapi dengan cara mencontek. Apakah sudah betul? Iya, ini juga merupakan hal yang tidak bertanggung jawab. Maka ini tidak boleh ditiru. Baik, selanjutnya kembali lagi kita ke radio. Coba perhatikan baik-baik bentuk dari radio ini, terutama yang Bapak beri tanda anak panah. Ya, yang ini. Nah, yang ini. Ini bentuknya apa kira-kira anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah bentuk lingkaran. Nah, coba perhatikan. Ini adalah bentuk lingkaran. Nah, di sekitar lingkaran ini sudah ada huruf O, huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, perhatikan garis berwarna hitam yang berasal dari huruf O menuju ke huruf A. Nah, jarak dari huruf O ke huruf A ini disebut dengan jari-jari. Nah, kemudian jarak dari B ke C ini disebut dengan diameter. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah menunjukkan panjang tepi dari sebuah lingkaran, dan ini kita sebut dengan, iya betul, keliling. Keliling lingkaran itu yang tadi Bapak tunjukkan. Sebentar, kita ulang. Nah, ini, lingkaran dari sini, titik sini, kemudian terus berputar dan sampai lagi ke sini. Nah, jaraknya itu kita sebut sebagai keliling lingkaran. Bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Tentu saja dengan menggunakan sebuah rumus. Rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali r. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r, di mana pi-nya itu sama dengan 22 per 7, dan R-nya itu adalah jari-jari. Ya, jari-jari itu dari titik tengah ke tepi. Kalau dari tepi ke tepi melalui titik tengah disebut diameter. Baik, sekarang kita ambil contoh. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, maka untuk menjawabnya kita menggunakan rumus K atau keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Ya, dimana pi-nya adalah 22 per 7 dan R-nya adalah 7. Maka 2 dikali 22 per 7 dikali 7 hasilnya adalah betul 44. Bagaimana cara ngitung yang mudah? Nah, tinggal kita coret ini 7, ini juga 7. Ini kan sama saja dengan 7 per 1. Ketika ada pembilang 7 dan penyebut 7, maka ini kita bisa hilangkan atau kita coret. Nah, sisa angka 2 dikali 22, maka hasilnya adalah 44 cm. Begitu.
Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya, ini juga lingkaran. Selain ada keliling, ada punya keliling, lingkaran juga memiliki luas. Luas itu yang mana, Pak? Luas itu, nah ini. Luas itu yang ini. Nah, ini bagian lingkaran atau yang berwarna oranye ini dihitung, maka ini yang dinamakan luas. Rumusnya adalah luas sama dengan pi dikali R pangkat 2, di mana pi adalah 22/7 dan R adalah jari-jari. Ini harusnya R ya, salah ini. R sama dengan jari-jari. Kita lihat contoh cara menghitung luas lingkaran. Jika diketahui sebuah meja bundar mempunyai diameter 42 cm, tentukan luas lingkaran meja bundar tersebut. Nah, sekarang ternyata yang diketahui adalah diameter lingkaran. Sementara rumus yang digunakan adalah jari-jari. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa diameter itu antara tepi dengan tepi melewati garis tengah. Dan jari-jari adalah garis tengah menuju tepi, garis tepi lingkaran. Maka diameter ini merupakan 2 kali dari jari-jari. Begitu ya. Baik, berikutnya. Nah, jawab. Diameter kita ketahui 42 cm. Karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah pi kali R pangkat 2, di mana pi 22/7 dan R-nya 21 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1386. Jadi luasnya adalah 1386 cm persegi. Itu kira-kira begitu penjelasannya antara keliling dan luas lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, setelah ini nanti ada tugas melalui Google Form dan akan di-share di grup WA kelas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.